warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Dasar kelas 4. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, dalam submateri mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Baik, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kali ini diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan mampu menyebutkan 10 nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kalian mampu menjelaskan tugas 10 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari simak baik-baik siapa-siapa nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menurunkan wahyu. Ini sebagai ilustrasi gambar Al-Quran, yakni tugas Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tugasnya Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul. Yang kedua, yakni Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki, diantaranya hujan. Karena dengan air hujan kemudian bumi menjadi subur, dan dari bumi yang subur itulah tumbuhan yang sehingga menjadi rezeki manusia, rezeki binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang disebut dengan nama malaikat Mikail itu menyampaikan rezeki. Berikutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini yaitu mencatat amal baik, seperti orang sedang sholat berjamaah di masjid, mendengarkan tausiah atau belajar ilmu, beramal baik membantu orang tua, belajar, sekolah, menolong pada sesama, itu bagian dari amal baik yang tentunya direkam atau dicatat oleh malaikat Raqib. Berikutnya adalah malaikat Atid. Apa tugasnya malaikat Atid? Nah, ini dia ilustrasi tawuran di jalan. Kira-kira tawuran di jalan ini perbuatan baik apa buruk, anak-anak? Nah, tentu ini contoh yang tidak baik. Nah, yang disebut amal buruk. Kenapa? Dengan tawuran, satu, merugikan orang lain. Belum lagi mengganggu fasilitas umum, apalagi kalau tawurannya di jalan umum. Belum lagi merusak fasilitas umum dan seterusnya. Nah, ini yang mencatat siapa? Mencatat adalah malaikat Atid. Maka hati-hati anak-anak, walaupun tidak ada orang tua di situ atau guru, tapi Allah menugaskan malaikat Atid untuk mencatat amal buruk itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian malaikat Ridwan. Nah, ini yang menyenangkan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Ini gambar ilustrasi ya, bukan surga beneran, tapi ilustrasi. Itu malaikat Ridwan. Berikutnya ada lagi malaikat yang menjaga pintu neraka. Wow, ini ilustrasi neraka, orang disiksa dan seterusnya. Siapa yang menjaga? Malaikat Malik. Berikutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya adalah, nah ini gambar mayat, artinya orang yang asalnya hidup kemudian rohnya dicabut sehingga dia menjadi mayat alias kering tubuhnya karena sudah tidak ada nyawanya.
Siapa tugasnya? Malaikat Israil, yaitu bertugas mencabut nyawa. Berikutnya adalah malaikat Israfil. Nah, kita dengarkan atau masih ingat bahwasanya salah satu rukun iman itu adalah hari akhir, mengimani adanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, hari akhir itu diawali dengan terjadinya tiupan sangkakala. Siapa yang bertugas? Malaikat Israfil. Berikutnya, anak, yakni malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya apa ya kira-kira malaikat Mungkar Nakir? Nah, ini dia suasana di alam kubur. Tapi bukan indah seperti ini ilustrasi di luarnya ya, tapi di dalamnya adalah penuh dengan apa yang menjadi amal sebelumnya. Kalau buruk ya tentunya tidak enak, kalau baik ya enak. Nah, tugas malaikat Mungkar Nakir ialah memberikan pertanyaan di alam kubur. Di antara pertanyaan yang diberikan oleh Mungkar Nakir adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, terus ditanya lagi, apa agamamu? Mana kiblatmu? Apa kitabmu? Siapa saudaramu? Dan seterusnya. Maka pertanyaan-pertanyaan itu walaupun kita hafal di dunia belum tentu bisa menjawab di akhirat ketika kita tidak bisa berbuat baik atau tetap menjaga keimanan serta amal soleh. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib Atid, Mungkar Nakir, Ridwan Malik. Nah, ini perlu kalian hafal sekaligus tugas-tugasnya. Nah, begitu kira-kira anak-anak bahwasanya nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang kegiatan kita adalah coba kalian menulis di buku tulis kalian atau di tempat tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kalian, yakni ayo jelaskan mengapa semua amalan kita tercatat. Ini mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kalian bisa menyadarkan diri bahwasanya kita apapun amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugas mencatat adalah para malaikat. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum